Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam keadaan sehat ya. Amin. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, yuk kita berdoa terlebih dahulu agar ilmu yang kita dapatkan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa, mulai. Berdoa selesai. Nah, setelah berdoa, ibu absen terlebih dahulu ya nak. Kalau ibu panggil namanya, maka anak-anak hidupkan mikrofon lalu jawab dengan semangat, hadir ibu. Nah, begitu ya. Nah, karena sudah lengkap, sebelum kita lanjut ke materi, yuk kita nyanyi terlebih dahulu untuk menumbuhkan semangat nasionalisme. Nah, yaitu kita akan menyanyikan lagu dari Sabang sampai Merauke. Ibu hitung 1 sampai 3 ya, lalu kita nyanyi bareng-bareng. 1, 2, 3. Dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Yeay, bagus anak-anak, kalian semangat sekali. Nah, gimana nih anak-anak? Udah semangat belum untuk belajar? Bagus. Ada yang tahu nggak kita akan belajar apa hari ini? Iya, pada hari ini kita akan belajar mengenai tema 5, subtema 1, komponen ekosistem, dan pembelajaran yang ketiga mengenai topik mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Nah, ibu akan membagikan gambar berikut ini ya anak-anak. Perhatikan gambar berikut ini. Ada yang tahu tidak ini gambar apa anak-anak? Iya, pintar. Ini adalah gambar dari Raja Ampat dan Gunung Bromo. Nah, coba anak-anak amatilah kembali gambar pemandangan di atas ini ya. Ibu mau tanya nih, pernahkah anak-anak mengunjungi kedua tempat tersebut? Kalau ibu belum pernah ya nak, belum pernah ke Raja Ampat maupun ke Gunung Bromo. Nah, anak-anak ada yang tahu tidak Raja Ampat ini ada di daerah mana? Nah, Kepulauan Raja Ampat terletak di Papua Barat dan Gunung Bromo terletak di Jawa Timur. Nah, kedua tempat tersebut merupakan tempat yang banyak dikunjungi wisatawan karena menyajikan keindahan alam yang memesona. Nah, anak-anak tahu kan Indonesia ini memiliki banyak pemandangan alam yang sangat indah, yaitu salah satunya keindahan pemandangan laut. Ada yang pernah ke laut belum? Iya, bagus. Nah, terdapat banyak sekali ya pantai yang indah dan pemandangan bawah laut yang mengagumkan karena negara Indonesia ini merupakan negara kepulauan. Tahukah anak-anak apa yang dimaksud dengan negara kepulauan? Nah, yuk membaca dengan seksama bacaan berikut ini. Mengenal letak geografis Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah dan negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Letak geografis sebuah daerah atau negara yang dibatasi oleh geografis daerah atau negara lain yang berbatasan. Indonesia terletak di antara dua benua. Nah, ada yang tahu nggak benua apa aja nih? Ya, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga Indonesia terletak di antara dua samudra. Ada yang tahu tidak anak-anak? Yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Indonesia berbatasan langsung dengan beberapa negara seperti Malaysia, Singapura, Filipina, Papua Nugini, dan Australia.
Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang berukuran besar dan kecil yang berada di wilayah Indonesia. Dari sejumlah pulau tersebut, sekira 6.000 pulau yang tidak berpenghuni. Beberapa pulau besar di Indonesia antara lain Pulau Jawa, Pulau Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, dan Papua. Sementara itu, beberapa pulau kecil yang berada di wilayah Indonesia antara lain Pulau Nias, Siberut, Bangka Belitung, Madura, Bali, Lombok, Flores, Ambon, dan Halmahera. Wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di sebelah barat hingga Merauke di sebelah timur yang terdiri atas daratan dan perairan. Luas daratan Indonesia adalah sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia sekitar 3 juta km persegi. Nah, anak-anak kan sudah membaca ya materi yang telah Ibu paparkan. Nah, setelah itu anak-anak tentukan pokok pikiran dan informasi penting dari bacaan dengan menggunakan tabel di bawah ini. Misalnya nih di paragraf pertama ya, pikiran utamanya itu apa? Letak geografis merupakan letak suatu daerah atau negara dilihat dari kenyataan di permukaan bumi. Nah, informasi pentingnya itu apa? Contohnya, letak geografis negara dibatasi oleh letak geografis negara lain yang berbatasan. Paragraf yang kedua, Indonesia terletak di antara dua benua yaitu benua Asia dan benua Australia. Informasi pentingnya apa? Yaitu terletak di antara dua samudra Pasifik dan Samudra Hindia yang berbatasan langsung dengan beberapa negara. Paragraf ketiga, pikiran utamanya itu apa? Misalnya negara Indonesia merupakan negara kepulauan. Informasinya pentingnya itu apa? Terdapat lebih dari 17.000 pulau yang terdiri dari pulau besar dan pulau kecil. Paragraf yang keempat, wilayah negara Indonesia membentang dari Sabang di barat hingga Merauke di timur. Informasi pentingnya itu apa? Yaitu luas daratan Indonesia adalah sekitar 1.922.570 km persegi dan luas perairan Indonesia adalah sekitar 3 juta km persegi. Nah, selanjutnya Ibu minta anak-anak perhatikan kembali ya letak geografis Indonesia pada peta ini. Nah, amatilah komponen apa saja yang ada pada peta tersebut. Peta memiliki beberapa komponen sebagai berikut. 1. Judul peta. Biasanya judul peta ini ditulis pada bagian atas peta yang biasanya menunjukkan isi peta tersebut. Yang kedua, skala peta. Skala peta merupakan perbandingan jarak pada peta dengan jarak sesungguhnya. Dengan skala peta, pengguna peta akan dapat menunjukkan dan menentukan jarak antar tempat yang ada pada peta. Yang ketiga, simbol. Simbol merupakan gambar atau warna tertentu pada peta untuk mewakili objek dalam peta. Yang keempat, garis astronomi. Garis ini merupakan garis hayal pada muka bumi. Garis-garis mendatar atau horizontal yang terdapat pada peta disebut garis lintang dan garis tegak lurus disebut garis bujur. Yang kelima nih, ada legenda. Legenda merupakan keterangan beberapa simbol yang digunakan pada peta untuk memudahkan pengguna peta memahami peta. Yang keenam, mata angin. Mata angin merupakan pedoman utama arah mata angin. Mata angin yang mengarah ke atas menunjukkan arah utara. Nah, itulah tadi anak-anak komponen-komponen pada peta. Apa nih yang bisa anak-anak simpulkan setelah membaca
mengenai geografis Indonesia. Iya, letak geografis Indonesia ini sangat strategis ya, karena menjadi tempat persilangan antara dua benua dan dua samudra, dan memiliki komponen-komponen peta. Apakah sudah paham anak-anak? Bagus, kalau masih ada yang belum paham, tunjuk tangan ya. Bagus, paham semua. Nah, selanjutnya Ibu akan memberi pekerjaan rumah alias tugas rumah, yaitu anak-anak menggambar peta Indonesia. Nah, alat yang anak-anak butuhkan untuk menggambar peta Indonesia ini diperlukan kertas gambar ukuran A4, penggaris, pensil, dan pensil warna. Nah, tugas ini dikumpulkan pada pertemuan berikutnya ya anak-anak. Selamat mengerjakan. Nah, itulah tadi pembelajaran pada hari ini anak-anak mengenai materi mengenal letak dan luas Indonesia melalui peta. Dan tidak terasa, pembelajaran hari ini kita sudah selesai ya. Untuk menutup pembelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, mulai! Berdoa selesai. Baik, Ibu ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.